Baiklah, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu acaranya sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urihtumuha bima kuntum ta'malun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berjumpa di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian sholawat bermutiarakan salam, tak jemu dan tak bosan-bosannya kita haturkan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak, cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Saya ucapkan selamat datang di acara Accounting Acceleration Program yang diadakan oleh KSEI Akses Libya. Yang terhormat, Bapak Leo Hadafi selaku pemateri kita pada acara malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua, Pak. Yang kami banggakan kakak-kakak panitia dan yang saya sayangi teman-teman semua yang hadir dalam seminar online kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan acara ini serta seluruh teman-teman yang turut menyukseskan acara Accounting Acceleration Program. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa pemateri hebat kita yang sudah hadir dalam Zoom meeting bersama kami. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Zaifah. Apa kabar Pak? Baik? Luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman di sini udah siap Pak untuk menyerap ilmu-ilmu yang akan Bapak sampaikan malam ini. Seperti malam kemarin ya Pak. Amin, amin. Oke. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara dan tata tertib yang berlaku pada acara kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan yang telah kita lewati bersama dengan bacaan basmalah. Selanjutnya penyampaian materi oleh Pak Leo Hadafi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penyerahan sertifikat oleh panitia, dan yang terakhir sesi dokumentasi dan penutupan oleh saya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Agar seminar kita pada malam hari ini lebih terarah dan penuh manfaat, kami mengajak teman-teman untuk menyepakati aturan umum sebagai berikut. Tata tertib Zoom Accounting Acceleration Program. Peraturan pertama, peserta pelatihan diharapkan untuk mengganti username Zoom sesuai format, yaitu nama, underscore asal atau domisili. Selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri. 3. Peserta diwajibkan untuk mute mikrofon, kecuali ketika sesi tanya-jawab, dan dianjurkan untuk mengaktifkan kamera, terutama Ikhwan, dan untuk Akhwat, dimohon untuk memakai masker atau cadar selama webinar berlangsung. Peserta diharapkan tetap berada di ruang Zoom selama webinar berlangsung, dan apabila ada kendala, harap disampaikan melalui WhatsApp grup anggota muda atau kepengurusan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya-jawab melalui fitur chat dengan menekan tombol raise hand atau via chat Zoom. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan domisili. Silakan mengisi link absensi di akhir acara, dan jangan lupa untuk screenshot ruang Zoom yang ada di device masing-masing sebagai bukti kehadiran teman-teman semua. Demikian tata tertib ini disampaikan untuk dilaksanakan bersama. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum jami'an. Sebelum memasuki inti acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis agar kita semangat dalam menyerap materi yang akan disampaikan oleh Bapak Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu.
Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai accounting. Kemarin, Pak Leo menyampaikan salah satu quote dari Warren Buffett yang menyatakan bahwa accounting is the language of business, atau akuntansi itu bahasanya bisnis. Jadi penting bagi kita untuk memahami akuntansi dalam pengaplikasian bisnis yang ada atau mungkin yang akan kita jalani. Selanjutnya, kita masuk ke inti acara pada malam hari ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Dan kami persilahkan kepada Bapak Leo Hadafi untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Zalfa ya, Mbak Zalfa atas pembukaannya, luar biasa sekali. Calon MC masa depan nih kayaknya nih ya. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ma ba'd. Ya, teman-teman, kembali lagi ke saya. Mohon izin untuk diberikan akses untuk share screen, teman-teman. Mudah-mudahan nggak bosen ya, 2 hari ketemu saya di hari liburnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi-lagi saya mengingatkan teman-teman, pertemuan kita ini yang 2 kali ini mudah-mudahan dapat dilanjutkan ya, Jadi namanya belajar itu nggak bisa sekali 2 kali ketemu, bisa dibuat lebih panjang dan kesempatannya bisa dibuat sesuai dengan ketersediaan waktunya teman-teman. Ya, semangatnya saya pertama kali diajak untuk menjadi pembicara di sini oleh Mas Razi ya, Mas Razi. Dia ngechat saya lewat LinkedIn. Saya juga belum ketemu yang namanya Razi seperti apa, belum kenal juga Razi seperti apa, tapi kita udah chat via LinkedIn dan kemudian saya chat via WA dan telepon-teleponan. Semangatnya tadinya mengajak saya untuk sharing mengenai akuntansi syariah, tapi saya menyatakan kepada Mas Razi, memang teman-teman sudah fundamental accounting-nya seperti apa? Masih perlu ditambah. Artinya saya lebih prefer untuk membekali teman-teman terkait dengan basic accounting-nya dulu. Nanti suatu saat jika ada kesempatan, saya juga mau tuh untuk sharing mengenai akuntansi syariah. Memang perlu diketahui untuk saat ini yang mengaplikasikan akuntansi syariah itu masih kebanyakan dilakukan oleh lembaga keuangan, ya, terutama perbankan syariah sebagai pelaku industri keuangan syariah ya. Itu nanti saya bisa banyak cerita, banyak sharing karena saya juga lumayan berpengalaman di perbankan syariah. Nah, jadi ini adalah tahapan yang kita perlu lalui, menurut saya perlu kita lewati, yaitu kita mengenal dulu akuntansi secara lebih basic agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman terkait akuntansi. Memang di kampus biasanya teman-teman sudah mendapatkan ya mengenai mata kuliah akuntansi, tapi ini saya lebih melakukan pendekatan yang praktis ya, yang lebih pragmatis, yang mungkin lebih bisa mengena dengan teman-teman, mudah-mudahan. Harapannya sih gitu ya, tapi nggak tahu nih kira-kira pembawaan saya bisa membuat teman-teman lebih mengerti atau malah jadi tambah bingung. Nanti mohon di komentari ya teman-teman. Sudah kelihatan screen saya? Aduh. Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Sekarang yang muncul apa? Yang our big idea? Udah ya? Cek. Udah Pak. Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misi saya untuk sharing mengenai akuntansi ini adalah sebagai fundamental skill yang harus dimiliki oleh setiap leader ya. Saya anggap teman-teman ini adalah calon leader.
dengan cara yang paling gampang untuk bisa diterima, teman-teman. Jadi bukan cara yang susah, tapi cara yang gampang. Makanya kita bikin durasi sharing kita ini nggak usah terlalu panjang, tapi yang pasti ada yang didapatkan. Kayak tadi Mbak Zalfa, alhamdulillah ada yang nyangkut tuh terkait dengan accounting is language of business gitu ya. Jadi sebetulnya accounting itu adalah cara kita berkomunikasi kepada pihak luar, pihak di luar organisasi kita untuk menceritakan bisnis kita itu seperti apa. Bagaimana keadaannya, bagaimana progresnya, bagaimana masa depannya. Sehingga orang lain di luar organisasi kita tuh tertarik dan ingin bergabung sehingga membesarkan usaha kita. Jadi akuntansi itu sifatnya adalah kolaborasi. Jadi nggak bisa untuk besar itu cuma sendirian, tapi harus berkolaborasi dengan lainnya. Dan kemarin ada 2 topik yang kita bahas, yaitu what is accounting, apa itu akuntansi, teman-teman kita sudah bahas. Kemudian accounting show. Accounting show itu kita tahu bahwa accounting show itu yang pertama kali disajikan adalah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang apa? Laporan keuangan yang standar, teman-teman. Kalau kita bicara standar, itu template gitu ya, sudah ada formatnya. Itu namanya standar. Yang kita sebut adalah financial accounting. Jadi kalau kemarin kita bilang accounting itu core-nya atau intinya adalah bookkeeping atau pencatatan, ya. Akuntansi itu kan didefinisikan terminologinya sebagai kegiatan catat-mencatat, mengklasifikasikan, menjurnal, hingga mengikhtisarkan, menyajikan laporan keuangan. Itu kan biasanya terminologi yang digunakan untuk akuntansi. Nah, ujungnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang mana? Laporan keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan standar, yaitu financial accounting. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh internal, yaitu managerial accounting. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh negara kita, yaitu bagian perpajakan. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang standar, apa itu laporan keuangan standar? Itu ada neraca, ada laba rugi, ada cash flow, ya. Mungkin kalau di standarnya ada 2 lagi tambahan, yaitu laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Tapi secara basic di negara manapun itu cuma 3, yaitu neraca atau kita bilangnya balance sheet ya. Tapi kalau anak sekarang karena kita sudah konvergensi dengan IFRS, International Financing Standard Report, itu namanya laporan posisi keuangan. Ya, kedua yaitu laporan laba rugi, kalau sekarang namanya laporan laba rugi dan komprehensif lainnya, pendapatan komprehensif lainnya, atau other comprehensive income namanya OCI, dibilangnya laba rugi plus OCI, dan perubahan cash flow ya, laporan arus kas. Nah, itu yang standar teman-teman, itu yang minimal harus disajikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan kepada pihak di luar mereka. Untuk apa? Untuk dimengerti. Agar ada yang mau kerja sama, ada yang mau investasi, ada yang ingin mempelajari bisnis kita, ada yang ingin mengetahui strategi-strategi yang kita lakukan dan seterusnya, ya. Tapi itu secara umum, secara standar. Nah, kita masuk lebih detail. Lebih detail itu apa? Yang kemarin saya bilang managerial accounting ya. Managerial accounting ini apa? Managerial accounting ini apa? Ini adalah informasi yang membantu sebuah organisasi untuk mempersiapkan rencana yang lebih baik dan kontrolnya dan mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk managerial accounting itu adalah suatu bentuk untuk menyusun rencana, mengontrol dan mengevaluasi atas pelaksanaannya. Jadi bagaimana sih kaitannya? Nah, kalau teman-teman ini sifatnya yang kemarin saya bilang, kalau dari laporan keuangan dalam bentuk neraca itu sifatnya umum, asetnya berapa? Asetnya 1 juta. Tapi nggak dijelasin tuh asetnya dalam bentuk apa. Kalau ada dalam bentuk apa juga dijelasin sih, sebetulnya ada kas, ada aset tetap. Tapi kasnya ada di bank mana saja nggak ada. Ini lebih detail. Ya.
Dan sifatnya informasi yang secret, ya, yang private information yang nggak perlu semua orang tahu. Dan periodiknya, kalau laporan keuangan standar itu biasanya minimal disajikan 1 tahun sekali, yaitu per tanggal 31 Desember. Tapi kalau ini, itu sifatnya daily basis, atau sifatnya paling kecil adalah bisa dilakukan secara harian. Nah, secara sederhana nih, misalnya saya contohkan, financial accounting itu biasanya menyajikan, kalau kita bicara tentang bank nih ya, kalau kita bicara tentang bank nih, maka biasanya kemarin kita bahas kan, kalau bank itu aset terbesarnya biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit yang disalurkan. Nah, ada di sebelah mana kredit yang disalurkan? Ada di sisi neraca sebelah kiri, yaitu sisi aset. Ya, misalkan di financial accounting disajikan tuh kredit yang disalurkan nominalnya 300 miliar gitu ya. Nah, sebatas itu aja 300 miliar. Tapi kalau di manager accounting, kredit yang disalurkan itu bisa di breakdown ya, di zoom in, ada di kantor cabang mana saja, di wilayah mana saja. Apakah 300 miliar itu sesuai dengan rencana tahun ini atau tidak? Apakah 300 miliar itu lebih baik dari tahun lalu atau tidak? Apa saja produk-produk yang terdiri dari 300 M itu? Apakah KPR? Apakah kredit modal kerja? Apakah kredit investasi? Atau apa dalam bentuk PRK, pembiayaan rekening koran, dan seterusnya. Nah, itu adanya di managerial accounting, teman-teman. Ya, jadi itu yang lebih detail. Selanjutnya, di dalam managerial accounting juga kita bahas mengenai product costing. Itu menentukan berapa biaya yang kita butuhkan untuk membuat suatu produk. Nah, dalam ya kalau kita bisa bilang ini adalah bagian dari akuntansi biaya sebetulnya. Akuntansi biaya yang saya bilang ini strateginya. Nah, dalam produk costing ini teman-teman bisa mengidentifikasi mana cost atau biaya-biaya yang sifatnya direct ya, atau sifatnya bisa diidentifikasi, ada sifatnya yang tidak bisa teridentifikasi ya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang direct material cost ini dan direct labor, ini sifatnya adalah teridentifikasi. Ya, kenapa? Kalau kita mau bikin 100 bungkus nasi, maka kita harus beli misalkan 10 liter beras, misalkan gitu. 10 liter beras. Jadi kan jelas ya, berapa yang harus kita beli, berapa cost daripada beli 10 liter beras tersebut. Dan untuk membuat nasi tersebut, kita butuh orang berapa orang. Misalkan kita butuh 2 orang, maka berapa upahnya, itu jelas. Jadi semakin banyak produksi kita, maka semakin banyak cost yang kita keluarkan. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya tidak teridentifikasi, yaitu yang kita sebut dengan overhead cost, teman-teman. Overhead cost itu sifatnya nggak bisa secara jelas itu kita tentukan. Misalkan gini, kalau misalkan membuat nasi kan kita beli rice cooker. Nah ya, rice cooker itu bisa menghasilkan berapa bungkus atau berapa panci nasi, itu agak sulit. Kita mau masak sedikit bisa, masak banyak bisa. Ya, berapa gas yang dibutuhkan, berapa listrik yang dibutuhkan, listriknya paroan sama listrik ruang tamu dan seterusnya, itu agak repot. Ya, itu yang kita sebut dengan overhead cost. Jadi di manager accounting teman-teman juga akan mempunyai kemampuan untuk menentukan product costing. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk men-set up our price. Harga kita mau berapa? Ya, jangan sampai seorang leader, seorang manajer itu nggak paham bagaimana cara menyusun harga.
Kalau dia bilang jualnya asal-asalan, sekarang jualnya 10.000, besok jualnya 8.000, kadang-kadang 12.000, 15.000, kira-kira ada nggak pelanggan yang mau beli? Ini kayaknya toko nggak jelas nih. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada bentuk strategi dan konsentrasi di sana. Kemudian di dalam manajer accounting kita juga bisa memahami terkait dengan break-even point. Di mana break-even point ini adalah satu titik impas yang kita bisa pelajari, yang bisa kita strategikan, berapa yang harus kita jual, berapa yang harus kita produksi. Jadi kadang-kadang nih teman-teman kalau di kampus kan, waktu zaman saya di kampus ya, waktu teman di kampus, kebetulan saya juga aktif di himpunan mahasiswa. Dulu kita senang banget bikin seminar teman-teman, tapi dulu zaman dulu nggak ada seminar online kayak gini ya, seminarnya offline gitu. Jadi di sana itu ada nanti siapa yang ikut bayar uang pendaftaran, uang partisipasi, nanti setelah mengikuti kita berikan sebagai bukti keikutsertaan, yaitu berupa sertifikat biasanya gitu. Nah, kita bisa hitung tuh berapa sih fixed cost-nya. Apa itu fixed cost? Misalkan kita mengundang pembicaranya itu berapa sih biayanya? Kemudian kita sewa ruangannya berapa sih? Untuk konsumsi, untuk ruangannya kan fix, untuk pembicaranya, dan mungkin kita juga pesan konsumsi. Nah, konsumsi ini tergantung dari berapa peserta yang akan kita berikan. Itu yang disebut dengan, kalau fixed cost itu adalah biaya narasumber dan biaya sewa ruangan, variable cost itu adalah untuk konsumsinya. Ya, seperti itu. Dan berapa tiket yang harus kita jual, kita bisa memformulasikannya, ya, memformulasikannya. Jadi misalkan fixed cost kita 1 juta, variable cost kita untuk 100 pendaftar pertama itu 1 juta, maka kita punya biaya total 2 juta. Artinya kalau kita masih mau jual nih ya, kalau kita mau jual dengan harga tiket 200.000, maka kalau 200.000 kemahalan ya. Kalau harga tiketnya 20.000, berarti 2 juta dibagi 20.000 berapa teman-teman? 100 peserta kan? 100 peserta. Nah, kalau kayak gitu aja kita dibeli dengan ada yang membeli 100 tiket, maka kita sudah impas, kita nggak rugi. Tapi kalau sudah dibeli lebih dari 100, maka kita bisa masuk contribution margin-nya. Tapi kita harus perhitungkan juga variable cost-nya. Ini membantu kita sebagai leader atau sebagai pengelola organisasi untuk bisa menentukan decision kita. Jadi kita mau buka tiket berapa, dan kita bisa memahami apakah kita impas atau malah tekor. Nah, kemudian yang selanjutnya di account manager accounting, kita juga bicara tentang perencanaan atau yang namanya budgeting, teman-teman. Nah, budgeting ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan memprediksi kita di masa yang akan datang. Fungsinya budget itu apa sih? Fungsinya budget itu kita bisa tahu kemana, ke arah kita menuju. Ini guidance kita, ini map, ini peta, teman-teman. Dan kalau di dalam peta itu kan kita bisa tahu tuh, di depan ada jurang, di depan ada gunung, di depan itu savana, di depan itu ada tanah atau becek. Kan kita bisa tahu, itu yang kita sebut dengan masalah. Kita bisa persiapkan antisipasinya. Dan kita juga dengan namanya budget, yang penting ini adalah harapan. Ini destinasinya. Jadi yang namanya leader itu harus menjelaskan kita itu mau menuju kemana, destinasinya apa. Jangan sampai kita jadi leader nggak paham bagaimana mengelola rencana. Kita, teman-teman kita yang di belakang kita yang ngikutin kita tuh nggak tahu kita ini mau dibawa kemana dan apa strategi-strategi atau apa alat-alat yang perlu kita bawa untuk menyiasati masalah-masalah yang akan kita hadapi itu bisa solve gitu ya, bisa selesai. Kalau resikonya kalau kita tidak punya budget, maka bisa jadi kita sering terkejut, bisa stres. Nah, saya contohkan nih, budget itu yang paling gampang apa? Kita bisa
bicara tentang cash deh, ya. Jadi kita misalkan posisinya di bulan Agustus nih, kita punya rencana, kita memprediksi posisi di Desember, teman-teman, ya. Di Desember untuk September, Oktober, November. Kita sekarang di sini. Dan kita memprediksi apa yang akan kita terima, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita terima, apa yang kita keluarkan, sisanya berapa. Terus kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan masalah. Ini yang disebut dengan masalah. Ini harus dicari solusinya. Sebagai leader harus tahu, kalau memang kondisinya tidak tercapture, maka bisa jadi tiba-tiba organisasi kita jeblok aja. Kenapa? Ternyata uangnya minus. Belum, ya, seperti itu. Nah, itu pentingnya managerial accounting untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana antisipasinya. Dan selain itu juga managerial accounting itu dibutuhkan untuk performance evaluation. Managerial accounting itu bisa jadi alat motivasi, teman-teman. Jadi yang namanya motivasi itu bukan cuma yel doang. Ya, managerial accounting itu bisa jadi alat motivasi. Nih, saya contohkan gini. Saya lagi-lagi, karena saya ini experience-nya di lembaga keuangan, jadi saya pilih contohnya bank ya. Nah, kalau yang kemarin kan kita bilang tuh bank itu sifatnya apa? Menghimpun dana. Ya, menghimpun dana atau kita bilangnya funding, raise funding ya. Raise funding. Biasanya funding itu dalam produk DPK itu ada giro, ada tabungan, ada deposito, teman-teman. Ya. Apa yang membedakan giro, tabungan, deposito? Yang paling gampang itu dari rate-nya. Rate itu adalah return yang diterima para penabung. Kalau giro itu biasanya paling rendah. Tabungan itu tengah-tengah, deposito paling kiri. Ini zaman dulu nih contohnya. Kalau sekarang deposito itu sekitar 2-3%, teman-teman. Tabungan itu mungkin 1%, ini mungkin 0-0,5. Ya, ini kondisi sekarang. Jadi bunga deposito sekarang itu sekitar 2-3%. Ya. Nah, kita tentu punya target. Nah, kita bicara nih, kan dalam organisasi itu kan ada marketing ya. Di bank itu kan ada marketing. Nah, marketingnya itu dikasih target. Kalau dia bisa collect 10.000 dengan tingkat imbalan kepada para penabung itu adalah 1% untuk produk giro, maka expense atau beban yang dikeluarkan oleh bank itu adalah 100. Tabungan ditarget 20.000, maka keluar bebannya 600 dan deposito 1.800 kan. Nah, kalau kita melihat seperti ini sebagai leader nih, sebagai pemimpin, ini porsi terbesarnya ada di deposito. Kalau dibilang deposito, ini dibilangnya adalah high cost, teman-teman. Biaya tinggi. Ya. Jadi sebagai leader, wah ini biayanya tinggi. Gimana caranya supaya kita bisa membagi distribusinya lebih kepada casa nih. Teman-teman, itu disebut kalau di bank itu casa, current and saving account. Current account dan saving account. Ini low cost nih, kategorinya low cost. Nah, gimana caranya? Makanya dibikin strategi, oke, kalau gitu saya sebagai pemimpin bank, saya mengajak teman-teman, siapa yang bisa mengajak deposannya untuk merubah simpanannya ke tabungan, saya akan kasih insentif 2%. Jadi, saya tidak memberikan kepada para penabung, tapi saya berikan kepada marketing saya nih. Saya berikan kepada marketing saya 2%. Saya memang ada tambahan biaya, 136 tambah 2. Tapi dengan saya menambah 2% untuk insentif marketing, ternyata tabungan saya berubah. Yang tadinya 20.000, sekarang jadi 40.000. Secara structure cost, ini menjadi 2.300, teman-teman. Yang sebelumnya 2.500. Sehingga secara persentase yang tadinya saya keluar cost 4,16, dengan saya memberikan insentif kepada tim saya,
totalnya hanya 3,83. Itu yang disebut dengan alat motivasi untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dari mana itu? Dari akuntansi. Nah, makanya penting seorang leader untuk memahami konsep-konsep yang ada di dalam managerial accounting. Untuk apa? Untuk bisa menjadi leader yang baik. Sehingga managerial accounting ini akan meningkatkan kompetensi dalam bidang apa? Relationship management. Kita bisa meningkatkan kemampuan kita membina hubungan dengan pihak lain. Ya, waktu kita bicara tentang cost, kalau bicara tentang pricing, waktu kita bicara tentang break even point, waktu kita tadi pengelolaan sumber daya, ya. Dan kita juga bisa menjadikan problem solving and analytical skill. Ini sebetulnya struktur tabungan tidak begitu diminati oleh pasar. Gimana caranya diminati? Tentunya harus ada trigger. Siapa trigger yang bisa mengajak orang untuk menjadi minat ke tabungan? Ternyata teman-teman kita, yaitu tim kita. Itu analytical dan solving the problem. Ya, tapi tentunya ada cost di sana, kita kasih insentif. Technical skill kita juga nggak bisa. Orang sebagai leader, teman-teman, leader itu bukan hanya berpikir masa depan, bukan hanya berpikir strategis. Dia juga harus punya kemampuan teknis. Bagaimana menghitung. Computing itu sangat penting. Ya, hitung-hitungan. Wah, saya bisa untung. Wah, saya bisa rugi. Wah, ini saya harus memenuhi target minimal. Kalau saya nggak target minimal, saya akan kurang atau tidak menutupi overhead saya. Dan kita memahami bisnis kita itu apa? Tentunya strategi untuk mengelola sumber daya berbeda saat kita bicara tentang industri perbankan dengan industri manufaktur. Beda juga sama industri perdagangan. Dan yang tentunya dengan kita memahami analytical skill, solving the problem, kita juga harus tentunya memahami tentang governance-nya atau rule of game daripada bisnis kita. Itu yang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman baru sebelum saya masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi perpajakan. Silakan saya buka dulu deh untuk tanya jawab. Silakan. Monggo kalau ada yang penasaran atau jangan-jangan ketiduran semua. Mbak Zalfa masih. Apakah ada yang ingin bertanya? Naura masih melek, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan ya? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya masih kurang paham tadi tentang rice spending. Tentang apa? Rice spending kalau tidak salah tadi. Rice funding ya? Iya, rice funding, maaf. Mungkin bisa dijelaskan ulang lebih simpel lagi, saya masih kurang paham, Pak. Oke, sip. Makasih. Dengan Mbak siapa ini? Abidah. Abidah. Oke. Mbak Abidah, thank you banget nih pertanyaannya. Jadi yang rice funding itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perbankan. Jadi itu meningkatkan penghimpunan dana. Itu. Mbak Abidah punya tabungan nggak di perbankan? Punya. Nah, kalau Mbak Abidah itu kan nabung itu alasannya apa Mbak Ida? Apakah diajak atau diminta kampus atau pengen aja nabung? Ya pengen aja karena kalau uang sebanyak itu mungkin kalau ditabung secara manual mungkin lebih sulit mungkin. Nah, pernah nggak diajak menambah saldo tabungannya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Jadi yang namanya kegiatan nih, kalau saya diambil halaman kosong aja ya. Bank ya, kalau kita bicara tentang bank, kegiatannya itu dua, Mbak. Yaitu funding. Funding itu adalah penghimpunan dana ya. Penghimpunan dana atas
nominal funding ini, maka funding ini disalurkan ke yang namanya financing atau pembiayaan atau kredit. Nah, fungsi bank itu adalah mempertemukan orang yang butuh uang, ini yang dibilang dengan unit defisit, ini unit surplus. Itu. Makanya bank ini dibilang adalah lembaga intermediary. Apa itu lembaga intermediary? Lembaga perantara yang menghubungkan orang yang punya duit atau unit surplus kayak Mbak Abida tadi kepada orang yang butuh uang atau unit defisit dalam bentuk pembiayaan. Nah, funding itu adalah kegiatan bank. Banking activity, Mbak. Sampai sini bisa dipahami nggak, Mbak? Iya, bisa. Nah, itu Mbak yang namanya raise funding itu. Meningkatkan, jadi semakin tinggi yang dihimpun, semakin tinggi, maka semakin tinggi pula yang disalurkan. Kenapa dibutuhkan kegiatan raise funding? Tentunya untuk meningkatkan bisnis kita. Kalau funding kita turun, maka financing kita turun nggak? Ingat nih, neraca nih, yang kemarin. Ini adanya di aset, ini adanya di liabilities. Kalau ini turun, ini juga turun. Kalau ini naik, ini juga naik. Gitu, Mbak. Berarti funding itu juga tergantung dengan beberapa kalau anggota yang masuk gitu ya? Iya, semakin banyak nasabahnya, semakin banyak saldonya, itu kan tentunya harus ada marketingnya ya, Mbak ya. Yang ngajak, yang mengingatkan. Makanya bank-bank kan mengajak nasabahnya untuk menghimpun, menabung lebih banyak dengan dikasih hadiah, ya, dikasih bonus, dikasih layanan gitu, dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, ada lagi? Maaf Pak, saya masih belum paham di break-even point di bagian variable cost. Boleh minta tolong dijelaskan ulang Pak di bagian itu? Ini siapa namanya? Azhar. Azhar. Ya. Oke, Azhar. Azhar jurusan apa? Jurusan ekonomi. Oh, ekonomi. Break-even point ya? Gimana? Variable cost. Ya, di Jadi, ya, ini kalau untuk break-even point itu kan sebetulnya metode untuk mencari titik impas gitu ya. Titik impas. Nah, titik impas ini kita harus identifikasikan dari sebuah produk, ya, sebuah produk yang akan kita produksi, ya. Tentu kan ini ada harga jual ya. Ada harga jual. Ini kita bilang tadi contohnya adalah tiket. Tiket itu kita mau jual berapa? Ini fixed cost. Misalkan ini 1 juta. 1 juta itu terdiri dari apa sih? Misalnya kita mengadakan sebuah seminar gitu ya, mengadakan sebuah seminar untuk biaya sewa ruangan dan untuk biaya narasumber. Itu kan fixed cost. Mau datangnya 1 orang sama mau datangnya 100 orang bayarnya sama. Itu yang disebut fixed cost. Udah pasti kita bayar, ya. Nah, ada yang sifatnya variable cost. Jadi ini tergantung dari kuantitinya. Kalau variable cost itu tergantung dari kuantitinya atau jumlahnya. Jadi semakin banyak jumlahnya, semakin banyak yang kita keluarkan. Ya, misalnya kita mau berencana bikin 100 porsi konsumsi. Harganya misalkan biar beda tuh harganya biar misal 1.500.000 lah ya, 1.500.000. Berarti kan totalnya 1 juta ditambah 1.500.000 adalah 2.500.000 kan?
Ini totalnya. Tentunya kita mau nambah keuntungan dong. Misalkan kita mau untung 500.000. Maka harga produksi kita harus nutup sebesar 3 juta. Nah, kita mau jual tiket berapa? Tadi kan kita mau jual siapin porsi 100. Maka kita misalkan minimal kita jual tiket 100. Jadi 3 juta dibagi 100 sama dengan berapa teman-teman? 30.000 ya. Nah, tiket inilah yang kita hargain 30.000. Dengan target harus terjual 100 tiket. Nah, itu namanya BEP. Pak, kalau tiba-tiba nanti yang beli tiket ternyata jadi 120, gimana Pak? Ya kita harus tambah ini porsinya jadi 120. Variable cost-nya bertambah nih. Kalau yang tadinya, jadi tambah 20 tambah berapa nih? Tambah 300.000 ya? Ya, tambah 300.000. Ya, nanti kita hitung ulang lagi. Berarti variable cost kita bertambah, bisa jadi tiket kita atau break even point kita juga berubah. Gitu, Mbak Azhar. Bisa dipahami nggak? Iya, paham, Pak. Makasih ya, Pak, atas penjelasannya. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba masuk dulu ke sesi yang berikutnya. Oke, yang terakhir ini adalah terkait dengan income tax. Atau kita bilang pajak penghasilan lah, kalau kita bilang. Jadi, for your information, teman-teman, yang namanya perpajakan itu, kalau kita bilang perpajakan yang diurus oleh Kementerian Keuangan ya, oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, itu ada 3, yang namanya PPH, PPN, dan materai. Itu semuanya ada undang-undangnya, teman-teman. Ya, bagaimana dengan PBB? Itu kan juga pajak, itu bagiannya Pemda. Bagaimana dengan restribusi? Itu bagiannya Pemda. Bagaimana dengan pajak pertambangan? Itu urusannya Pemda. Beda-beda tiap daerah, beda-beda jenis tambangnya. Tapi kalau kita bicara tentang pajak, yang di slide ini kita bicara tentang yang diatur oleh negara melalui Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu PPH, PPN, dan materai. PPH itu adalah pajak pertambahan, pajak penghasilan. Jadi setiap penghasilan itu merupakan objek pajak. Penghasilan itu apa? Kenikmatan yang kita terima dalam bentuk apapun. Ya, jadi sebetulnya seperti yang dibilang sama Benjamin Franklin nih, in this world nothing can be said to be certain except death and taxes. Jadi nggak ada yang bisa dihindari, teman-teman, kecuali kematian dan perpajakan. Jadi teman-teman nggak mungkin selama kita hidup pasti kita bayar pajak. Ah, yakin Pak, saya nggak pernah bayar pajak. Siapa bilang? Ya, teman-teman pakai mandi pakai sabun, sabunnya itu udah kena pajak. Ya, kenapa? Pajaknya bukan pajak penghasilan, tapi namanya pajak pertambahan nilai. Kenapa? Karena sabun yang teman-teman beli itu sudah melalui beberapa mata rantai distribusi dan produksi. Dan setiap mata rantai produksi dan distribusi itu merupakan objek pajak pertambahan nilai. Setiap ada nilai tambah atau value added itu merupakan objek pajak. Ya, apalagi nanti kalau teman-teman jadi pengusaha, udah menghasilkan omset, ya, atau teman-teman jadi pegawai, sudah dapat penghasilan berupa salary, itu pasti kena pajak. Jadi kalau kita bilang, kalau pajak itu terkait apa? Terkait kepatuhan, teman-teman, compliance, ini obeying the law, ya, mematuhi aturan negara, hukum, mematuhi hukum, dan sebuah perencanaan. Dan tentunya teman-teman kalau bicara tentang tax, ini bicara tentang paperwork. Paperwork itu teman-teman punya kompetensi teknis ya, atau hard skill yang harus dimiliki. Hard skill yang harus dimiliki pertama kali adalah hard skill terkait dengan accounting. Oke.
Lanjut ke apa sih konsepnya? Konsep pajak penghasilan itu adalah berupa bracket, teman-teman. Bracket itu apa? Leveling ya. Bracket itu apa ya? Bracket itu tingkatan kali ya. Tingkatan itu kelompok ya, kelompok. Jadi semakin tinggi kelompok penghasilan kita, maka dia semakin tinggi pula pajak yang dikenakannya. Jadi ada dalam konsep pajak penghasilan di setiap negara, hampir di seluruh negara, itu ada minimalnya, teman-teman. Ada yang namanya minimal penghasilan yang tidak kena pajak. Ya, jadi kalau di Indonesia, ini saya ambil contoh, ini contoh aja ilustrasi ya. Kalau di Indonesia tentunya sesuai dengan perkembangan penghasilan minimal di negara kita. Ini berubah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Kalau misalkan di sini contohnya adalah tax bracket pertama itu 50 juta, artinya kalau penghasilan kita sampai dengan 50 juta, dia tidak kena pajak. Tapi begitu kita penghasilannya lebih dari 50 juta, maka 50 juta kedua inilah yang menjadi objek pajaknya, teman-teman. Ya, jadi bagaimana konsepnya? Nanti yang setelahnya itulah yang kena pajaknya. Jadi ini, tapi tarif ini saya contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di Undang-Undang PPh ya. Tarif itu banyak, tarif itu ada diatur di pasal 17, teman-teman. Ada mulai 5%, 10%, 15%, sampai 35%. Sesuai dengan penghasilan. Itu yang kita sebut dengan progresif. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak yang dibayarkannya. Jadi semakin kaya orang, semakin berkontribusi. Itu yang namanya keadilan. Jadi konsepnya sudah syariah itu, keadilan. Jadi kalau misalkan kita punya penghasilan 50 juta, maka tax free. Kita nggak bayar pajak. Tapi kalau penghasilan kita sudah sampai 55 juta, maka yang kena pajak itu yang 5 jutanya aja. 5 juta dikali misalkan contohnya ini tarifnya 50%, maka 5 juta kali 50% 2,5 juta. Maka income kita 52 juta. Dari mana itu? Dari 55 juta dikurang 2,5 bayar pajak. Jadi sisanya 52,5 juta. Itu penghasilan kita. Ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi semakin tinggi, maka semakin besar juga pajak yang diberikan. Tadi 50 juta, 55 juta bayar pajaknya cuma 2,5 juta. Begitu kita naik menjadi penghasilan 100 juta, maka pajak kita 25 juta. Ini yang saya bilang progresif. Dan tax bracket itu adalah untuk memenuhi negara juga tentunya harus memperhatikan masyarakatnya, warga negaranya, agar mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Ini yang kita bilang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak pun ada urutannya, teman-teman. Ada yang single, ada yang kawin anaknya 1, ada yang kawin anaknya 2. Itu beda-beda, PTKP-nya beda-beda. Misalkan ini contoh aja ya. Ini misalkan 60 juta single, maka kalau kawin dia PTKP-nya lebih gede. Kalau punya anak, PTKP-nya bisa lebih gede lagi. Punya anak 2, PTKP-nya lebih gede lagi. Artinya memastikan bahwa walaupun dia sudah berkeluarga, dia bisa memenuhi kewajiban atau kehidupan secara yang lebih layak. Nah, itu peran pemerintah di sana. Kemudian, dan pajak itu sifatnya progresif yang tadi saya sampaikan, bahwa tarif pajak itu dikenakan sesuai dengan tambahan income yang diterima. Dan di dalam pajak juga ada konsep yang namanya deduction tax atau pengurang pajak. Ini apa? Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan atas pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Jadi kadang-kadang dianggap beban atau pengeluaran itu merupakan totally beban ya. Totally beban buat pelaku bisnis. Padahal ada kaitannya dengan penghasilan atau
multiplier efek yang bisa meningkatkan penghasilan negara kita ini, yaitu misalkan upah karyawan, pembayaran, pembelian barang-barang atau utilitas, bayar listrik, bayar air, dan seterusnya. Atau kita melakukan donasi-donasi. Nah, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah yang diakui sebagai pengurang pajak. Jadi deductible expense itu maksudnya apa? Pengeluaran yang diperkenankan oleh pemerintah untuk dilakukan sehingga tidak perlu dibayar pajaknya. Bisa paham nggak sampai sini? Bingung ya? Nah, contohnya gini nih. Kalau misalkan saya punya penghasilan 100 juta, ya, tapi saya punya 10 juta ini saya pakai buat bayar THR. Misalkan nih, 10 juta ini saya buat bayar THR pegawai saya. Maka pajak saya yang tadinya kalau saya penghasilan 100 juta, bracket pertama ini 50 juta, saya kena pajak 50 juta berikutnya, karena 10 jutanya ini saya pakai untuk bayar THR, maka ini sebagai pengurang pajak saya. Jadi apa? Jadi yang dikenakan bukan 50, tapi cukup 40 juta saja. Sehingga penghasilan saya yang tadinya 100 juta, dibayar pajak 20 juta, maka penghasilan saya 80. Tapi kalau saya tidak bayar THR, maka pajak saya berapa tadi? 100 dikurang 25. Cuma 75. Dan ini mendorong para pengusaha itu mau bayar THR para pegawainya karena dianggap sebagai pengurang penghasilan. Ada juga yang disebut dengan tax credit, atau ini adalah insentif yang diberikan pemerintah atas kegiatan tertentu. Bedanya apa? Bedanya kalau dengan tax deductible itu nanti perhitungannya dihitung dulu baru kita bayarkan. Tapi kalau tax credit, ini sifatnya sudah kita bayarkan dulu di depan. Nanti begitu kita mau hitung-hitung pajak, baru kita perhitungkan apa yang sudah kita keluarkan itu dianggap sebagai setoran awal. Jadi misalkan gini, revenue kita 100 juta, kita bayar pajak 50 juta kan ya, tadi tarifnya 50%. Ini lagi-lagi contoh ya teman-teman, jangan dibilang tarif pajak kita 50%. Ini contoh biar gampang maksud saya. Nah, kita harus bayar pajak itu 20 juta. Oke? 25 juta. Tapi karena kita punya tax credit, kita pernah nih bayar pajak duluan. Biasanya ini dalam bentuk PPN nih teman-teman. Ya. PPN karena kita beli barang, jadi kita harus bayar PPN-nya, dan PPN itu nanti sebagai kredit pajak kita. Sehingga waktu ada kewajiban kita membayar pajak 25 juta dan ada bukti bahwa kita pernah setor pajak PPN 15 juta, maka ini dikurangi. Kita cukup setornya 10 juta sisanya aja. Sehingga income kita 90 juta. Dan ini tentunya pemerintah punya regulasi. Dan lagi-lagi, karena ini terkait dengan regulasi yang tadi saya bilang bahwa perpajakan adalah about the compliance, about obeying the law, tentunya kita harus bisa memahami aturan-aturan yang menaunginya. Jadi memang harus baca terkait dengan regulasinya, ya. Dan kita harus menguasai paperwork tadi, harus menguasai technical skill. Nah, ini lagi yang diatur dengan dikaitkannya akuntansi dengan perpajakan. Teman-teman, ya, di dalam akuntansi atau keuangan kita juga harus memahami apa yang namanya capital gain, ya, memahami apa yang namanya capital gain, apa yang namanya ordinary gain. Ordinary gain adalah benar-benar penghasilan atas aktivitas bisnis, ya. Jadi kalau misalkan gampangnya gini deh, saya punya usaha asetnya 100, saya menghasilkan 10, maka ini adalah ordinary gain. Tapi kalau misalkan capital gain adalah saya punya harta, ya, saya punya harta itu
50 misalkan. Dan harta yang saya miliki ini kalau dinilai itu sekarang 55. Ini 5 selisihnya ini itu belum terjadi, teman-teman. Itu baru capital gain namanya. Belum terrealisasi. Ya, belum terrealisasi. Nah, artinya untuk mendorong minat investasi di masyarakat, pemerintah punya aturan main agar tarif pajak yang sifatnya ordinary dengan tarif pajak yang sifatnya capital gain ini berbeda tarifnya. Biasanya tarif untuk capital gain itu lebih rendah, lower rate tax, gitu ya. Ini untuk apa tujuannya? Untuk mendorong minat investasi agar ada tuh teman-teman kan sekarang mungkin sering mendengar ya bahwa pemerintah menerbitkan surat utang negara agar masyarakat Indonesia itu mau membeli surat utang negara. Mau membeli surat utang negara. Sehingga nanti keuntungan atas pembelian surat utang negara dengan perubahan harga itu dikenakan pajak yang lebih rendah. Ya, dikenakan pajak yang lebih rendah. Semangatnya ke sana. Dan yang lagi-lagi tadi accounting dalam perpajakan adalah untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan dan membayar semua kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan dalam penerapan regulasi pemerintah. Dan yang perlu diingatkan lagi-lagi, ada yang namanya, kemarin mungkin sudah dibahas ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat yang terkait dengan cash versus accrual. Ya, kalau cash itu benar-benar yang sudah diterima, accrual itu memang pencatatan berdasarkan waktu. Sehingga apa? Kalau cash itu adalah terkait dengan ability to pay, kemampuan untuk membayar, ability to pay. Kalau ini adalah terkait dengan recognition-nya, pengakuannya saja. Nah, kalau perpajakan itu lebih condong kepada cash basis. Kenapa? Kalau dia sudah terima cash, maka dia punya kemampuan untuk membayar pajak. Karena bayar pajak itu pakai duit cash ya teman-teman ya. Pakai duit beneran, bukan pakai duit yang akan datang atau sifatnya accrual. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada MC untuk kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Leo atas materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Baiklah, sekarang saya membuka sesi tanya jawab dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand atau pertanyaan bisa ditulis melalui fitur chat yang ada di Zoom. Dengan teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan tuh ada yang raise hand. Silahkan. Siapa tuh? Ya? Nah, Rosa. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gesang Pambudutomo. Maaf itu bahasa Arab saya lupa. Ini ngubahnya. Biasanya kalau di kampus seperti itu ya. Saya sebenarnya pertanyaan saya simpel yang berkaitan dengan pajak yang capital gain dan ordinary gain. Ordinary income itu adalah penghasilan atas aktivitas bisnis. Jadi itu penghasilan gimana Pak? Jadi dari aktivitas dari kegiatan bisnis yang income-nya, dan capital gain income tuh keuntungan atas perubahan investasi yang dimiliki. Jadi kan investasi kan kalau dari setahu saya Pak ya, ada yang investasi yang yang kita ibaratnya saham gitu Pak, atau naruh uang di perusahaan, dan investasi yang misalnya kita nyimpen barang gitu seperti emas, itu kan juga termasuk investasi ya gitu. Apakah itu juga termasuk Pak? Dan pertanyaan kedua,
mengenai cash dan accrual ya. Kalau seingat saya Pak, sebenarnya di akuntansi ya, si dasar akuntansi itu ada yang namanya debit ya Pak, kalau nggak salah. Kalau apa karena di kampus kami ini ini kan bahasa Arab Pak ya, jadi kadang-kadang ini apa ya kalau di bahasa Indonesia. jadi itu apa namanya? Jadi kok kalau ini kan ada namanya barang, baratnya ada barang yang masuk tapi kan belum tentu untung gitu kan, harus ada bebannya gitu. Apakah cash dan accrual itu yang dimaksudkan seperti itu Pak? Ya, begitu saja Pak. Makasih. Oke, Mas Bosanah ya? Iya, gesang. Gesang. Oh, ya. Gesang. Ini saya bacanya ho, sin, nun, sama. Kalau pakai bahasa Arab, gisanj. Oh, iya. Oke. Makasih pertanyaannya, bagus banget Mbak lagi Mas Gesang, Mas Gesang ya. Jadi terkait yang pertama antara ordinary gain sama capital gain. Kalau saya investasi emas, itu kena pajak nggak dengan perubahan harga? Kena, Mas. Ya, kena pajak. Jadi kalau kapan sih kita harus bayar pajak? Itu ada aturan mainnya. Paling nggak kita harus menerbitkan namanya SPT. Surat pajak tahunan. Ya, teman-teman belajar tuh. Jadi Mbak Zalfa sudah ketemu jodohnya belum? Belum, Pak. Alhamdulillah. Nah, Mbak Zalfa kalau mau tes jodoh, gini caranya saya ajarin ya. Mas, kamu sudah bayar pajak belum? Oh, belum Mbak. Belum Mbak Zalfa. Oh, berarti dia penghasilannya kurang dari 60 juta Zalfa. Gitu. Kenapa? Karena orang yang penghasilannya kurang dari 60 juta nggak perlu bikin SPT. Ya, gitu. Jadi kalau dia mampu kan bisa kelihatan ya, dia pasti sudah bayar pajak. Ya, penghasilannya lebih dari, kalau 60 juta itu setahun berapa? Gajinya 5 jutaan ya? Iya. Iya, 5 jutaan kurang sekarang ya Mbak Zalfa. Jadi mintanya paling nggak, atau enggak cara ngetesnya gini Mbak Zalfa. Kemarin sudah bayar pajak berapa? Nah, nanti kan bisa dibalik tuh, ya. Dibalik tuh, dibagi sama tarifnya. Wah, ketahuan penghasilannya berapa. Gitu. Jadi kalau saya ajarin nih buat teman-teman saudara-saudara akhwat ya kalau perempuan. Akhwat itu harus matre ya, karena kalau akhwatnya matre, paling enggak ikhwannya berusaha lebih keras sehingga berusaha menjemput rezeki yang lebih luar biasa. Kembali lagi ke tadi pertanyaannya Gesang, kalau ordinary gain itu apa? Kayak kita jualan nasi gitu loh. Jualan nasi kita jual berapa nih? Kita produksinya harganya 10.000, kita jual 12.000, maka kita untung 2.000. Nah, 2.000 itu objek pajaknya. Kalau 2.000 tarifnya tadi 50%, ya bayar pajak 1.000 perak. Tapi kalau capital gain itu kayak kita benar tuh tadi contohnya beli saham nanti saham kita waktu kita lapor SPT itu ada nilai terakhirnya berapa. Nah, tarifnya antara capital gain yang belum, kan capital gain itu cuma hitung-hitungan kasar doang ya, hitung-hitungan tulisan doang gitu. Katanya sepasar sepakat, tadinya saham saya harganya 50.000, sekarang sepakat nih pasar menyatakan kalau dijual sekarang harganya 55.000. Jadi kan saya ada keuntungan 5.000, tapi 5.000 itu belum jadi duit. Jadi belum ada ability to pay. Sehingga apa? Tarifnya biasanya lebih rendah. Paling kalau tadi misalkan contohnya 50, ini contoh ya, itu mungkin cuma 10%. Jadi walaupun kita untung 5.000, kita cuma bayar 500 perak. Tapi udah dikenain pajak duluan. Gitu ya. Kemudian cash sama accrual. Cash, jadi kalau konsep akuntansi teman-teman, nah kalau teman-teman kemarin juga Razi sempat bilang tuh sama saya, Pak, kita tuh belajar akuntansi, cuman mungkin yang diajarkan agak tidak applicable dengan apa yang ada di Indonesia. Kenapa? Teman-teman harus tahu yang namanya akuntansi Indonesia itu beda sama akuntansi Saudi. Akuntansi Indonesia beda sama akuntansi Malaysia. Walaupun secara konsep umumnya itu hampir sama, ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita pelajari, saya bilang gitu. Nanti
akuntansi itu technical skill kok, bisa dipelajari dah. Bukan sesuatu yang multi tafsir gitu, dan itu bisa kok dipelajari. Hanya mungkin teman-teman harus familiar dulu dengan bisnisnya, familiar dulu dengan akuntansinya. Jadi kalau kita itu mengacu kemana? Kita di Indonesia mengacu kepada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang dikeluarkan siapa? Dikeluarkan oleh organisasi profesi yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Makanya dibilangnya PSAK, teman-teman, pernyataan, bukan pedoman atau peraturan. Kenapa? Karena ini sifatnya konsensus, bukan hukum ya, bukan law gitu ya. Tapi ini konsensus. Ini kesepakatan yang kita lakukan secara profesi akuntan untuk dimengerti oleh para pelaku. Makanya PSAK. Nah, di dalam PSAK 1 itu menyatakan konsep akuntansi di Indonesia itu menggunakan accrual basis. Ya, teman-teman, pakai accrual basis. Accrual basis itu apa? Accrual basis adalah pencatatan transaksi berdasarkan kejadiannya. Berdasarkan apa? Kejadiannya. Jadi gini, misalkan Mbak Zalfa beli barang. Ya, beli barang. Maka beli barangnya tunai, ada beli barang kadang-kadang ada yang bayar tunai, ada yang bayarnya belakangan. Ya, bayarnya tempo. Walaupun Mbak Zalfa belum bayar, tapi transaksi itu kan sudah jadi. Itu harus dicatat. Itu yang namanya accrual. Mas Gesang, sampai sini bisa ditangkap nggak? Iya, kalau paham saya. Ya. Itu Mbak Zalfa itu belum bayar. Dan barangnya juga mungkin belum dikirim. Tapi karena kejadiannya tanggal 2, sekarang tanggal 3, maka pencatatannya tetap tanggal 3. Itu namanya konsep accrual. Tapi konsep cash basis itu akan dicatat saat ada mutasi cash-nya. Ya, mutasi cash-nya. Jadi kalau saat Mbak Zalfa bayar, baru dicatat sama orang akuntannya. Gitu. Nah, konsep selanjutnya apa? Mbak Zalfa ini belum bayar, tapi harga jual yang dibayar, yang akan dibayar sama Mbak Zalfa itu mengandung keuntungan, mengandung pendapatan. Maka pendapatannya itu sudah diakui secara accrual. Secara accrual. Nah, kalau cash basis tidak ada pengakuan pencatatan, apalagi pengakuan pendapatan. Nah, itu akan menjadi konflik yang luar biasa, dispute yang luar biasa waktu kita belajar akuntansi syariah nanti. Akuntansi syariah itu konsepnya 2. Ada cash basis karena dia menggunakan konsep bagi hasil, ada accrual basis karena dia berdasarkan industri keuangan. Gitu Mas Gesang, mudah-mudahan menjawab. Jadi kayak kalau di akuntansi dasar itu seperti debit gitu ya Pak? No. Ini Mas Gesang kemarin ikut nggak? Yang pertemuan kemarin? Saya udah nonton di YouTube sih Pak, belum ini. Itu terkait dengan kalau debit itu adalah mutasi, itu metode pencatatan Mas Gesang. Debit kredit itu beda lagi. Belum tentu debit, belum tentu kredit. Kalau accrual itu tergantung dari transaksinya. Saya sedikit ini ya mengulang. Ini Mas Gesang, kemarin kita punya slide ini nih. Ini kelihatan nggak Mas Gesang? Ya. Nah, ini teman-teman siapa yang bisa tahu nih? Masih ingat nggak? Kalau untuk menjurnal atau mencatat, kita harus apa? Kuncinya, clue-nya 1. Kita tahu saldo normal. Kedua, kita tahu implikasi transaksinya. Saldo normal itu apa? Saldo normal nih. Jadi di dalam akuntansi itu ada 5 kelompok. Namanya 5 kelompok akun ya. Bisa sebutnya COA, chart of akun. Kalau di pelajaran akuntansi dibilangnya nama akun perkiraan. Biasanya.
Nih aset itu biasanya decoding ya, decoding. Umumnya sistem akuntansi itu mengcoding dia sebagai nomor 1. Jadi kalau nanti dipisahin tuh aset kas 1.1, aset kas di bank 1.10, aset di laci 1.11, misalnya gitu. Beban itu kategorinya 5. Codingnya 5. Hutang ini kategorinya 2. Modal ini kategorinya 3, pendapatan ini kategorinya 4. Jadi kita tahu nih 1 dan 5 itu saldo normalnya debit. 2, 3 dan 4 saldo normalnya kredit. Jadi kalau dia bertambah akan didebit lagi, kalau dia berkurang akan dikredit, begitu kebalikannya untuk 2, 3, 4. Kalau dia bertambah implikasi transaksi, maka dia akan dikredit lagi. Kalau dia berkurang, dia didebit. Itu Mas Gesang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanya? Link absen. Oh, ini mah ngechat. Oke, kalau tidak ada, Mbak Zalfa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Insya Allah sudah jelas semuanya. Mas Razi? Aman, Pak. Aman. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan ya, karena sudah larut malam, jam 9. Mungkin itu yang dapat saya sharing untuk 2 hari ini atas 4 sesi yang sebetulnya saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang nempel ya teman-teman, ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Saya itu memang gaya bicaranya seperti ini, kadang-kadang suka cablak gitu ya, tapi mohon maaf. Poinnya adalah kita nggak bisa belajar cuma 2 kali ini aja ya. Apalagi kalau kita bicara tentang akuntansi, itu sangat paperwork, sangat teknik sekali. Jadi teman-teman harus mau mengulang dan belajar lagi. Dan banyak sekali dimensi-dimensi akuntansi yang berkembang saat ini. Saya sangat senang sekali kalau teman-teman memang mau meluangkan waktu untuk belajar. Tapi ya tadi, belajar itu nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting kitanya senang waktu belajar. Nggak apa-apa kita cuma dapat 1 ayat, tapi kita senang dan kita nempel. Daripada kita baca 1 juz, kita belajar 1 juz, tapi semuanya ngawang-ngawang. Itu ya, saya pengen yang penting continuous gitu. Itu kan yang diajarkan juga sama para orang soleh gitu ya. Lakukan saja sedikit tapi istiqomah. Itu mungkin ya, kita belajar sedikit tentang akuntansi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Zalfa. Terima kasih Bapak atas ilmu yang telah Bapak sampaikan. Setelah sesi tanya jawab, kita beranjak ke sesi dokumentasi. Sebelum sesi dokumentasi, izinkan kami menyerahkan sedikit kenang-kenangan untuk Pak Leo sebagai tanda terima kasih kami atas ilmu dan waktu yang telah Bapak dedikasikan kepada kami. Kepada panitia kami persilahkan. Ya, ini sertifikat untuk Bapak. Ya. Belum muncul, Mbak. Aku mau screenshot juga buat update status. Untuk teman-teman kalau mau sedikit tahu mengenai sharing-sharing akuntansi, saya juga punya IG yang masih fakir followernya, fakir follower gitu ya. Jadi kalau berkenan bisa follow IG saya itu ide.lk, ide.lk. Saya suka sharing-sharing terkait dengan akuntansi dan akuntansi syariah. Mungkin bisa apa yang kita diskusikan biasanya juga saya taruh di sana, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Di fallback ya Pak. Nah, itu dia. Emang, ya, fallback ya. Oke. Ya. Oke, nggak muncul kayaknya. Oke. Sudah muncul Pak tadi Belum sertifikatnya? muncul. Sudah Pak? Belum, ini di saya masih has started screen sharing. Masih loading berarti Pak. Operator loading. Di kami sudah Pak katanya. Wah, sayanya berarti yang jelek. Berarti sinyal saya yang jelek. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, abaikan aja. Terima kasih, teman-teman. Oke. Setelah penyerahan sertifikat, kita berlanjut ke acara sesi dokumentasi. Dan teman-teman, bagi yang memungkinkan untuk on cam, silahkan membuka kamera ya. Gak ada yang buka kamera nih. Oke. Yuk, on cam yuk. Anak Jaksel nih, jujurly, literally. Iya. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan. Oke. Terima kasih. Diingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang